Kita selalu punya hasrat. Hasrat untuk pekerjaan yang baik, cinta yang tulus, pengakuan, kekayaan, bahkan untuk makna. Tapi kenapa rasanya hasrat itu gak pernah cukup? Setiap kali satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain. Dan kita terus berlari tanpa benar-benar sampai. Yuk kita bahas teori Paul Sartre tentang hasrat. Hasrat lahir dari kekosongan. Manusia, kata Sartre, adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya itu belum selesai. Kita ini gak punya esensi tetap. Karena kita bukan meja, kita bukan pohon, kita bukan belalang, atau laron yang mengiringi lampu. Kita adalah proyek, makhluk yang menuju, bukan yang sudah jadi. Karena itulah kita selalu merasa kurang. Dan dari rasa kurang itulah muncul hasrat, keinginan untuk menjadi lebih. Nah, masalahnya begitu kita dapat apa yang kita inginkan, hasratnya hilang. Kan hilang beneran ya, keganti sama hasrat yang lain. Dulu kamu pengen lulus gitu ya, lulus SMA, habis lulus SMA pengen kuliah, habis itu pengen kerja, pengen dapat achievement, pengen punya pasangan, terus menikah, punya anak, punya rumah. Terus habis itu apa? Sesuatu yang belum kita tahu. Nah, ini karena hasrat itu bukan soal memilikin, tapi soal menjadi. Sartre menyebut ini ya upaya sia-sia manusia untuk menjadi utuh. Karena kita menurut Sartre ya gak akan pernah menjadi utuh gitu. Nah, sekarang kita bahas hasrat dan relasi kita dengan orang lain. Nah, Sartre itu bilang kita menginginkan pengakuan dari orang lain. Kita ingin dilihat, diinginkan, dan dicintai. Tapi ada dilema di situ. Kita ingin dicintai sebagai subjek yang bebas. Tapi di saat yang bersamaan, cinta dari orang lain kan membuat kita jadi objek di mata mereka. Nah, ini yang disebut sebagai konflik antar kesadaran. Di satu sisi kita pengen orang lain mencintai kita, tapi kita juga takut kehilangan kebebasan karena cinta itu sendiri. Nah, maka hasrat dalam cinta itu bisa jadi penuh dengan ketegangan. Nah, Sartre juga ngingetin nih, banyak orang menipu dirinya sendiri lewat hasrat. Misalnya, kita pura-pura bahagia demi dapat pengakuan sosial. Kita ngejar ambisi karena harus gitu ya, karena tertekan, karena ada tuntutan, bukan karena pilihan bebas. Dan menjadi seseorang yang bukan dirinya, demi hasrat yang dipinjam dari luar. Bisa jadi entah pencitraan atau ya pengen dilihat lebih aja. Ini yang disebut dengan bad faith atau ketidaktulusan eksistensial. Kita padahal itu punya kebebasan memilih gitu, tapi karena kita menipu diri sendiri ya jadi banyak kebohongan jadinya dari hasrat itu tadi. Nah, terus kenapa ya manusia itu tidak pernah dalam tanda kutip selesai? Buat Sartre, manusia adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya itu belum jadi siapa-siapa, tapi terus berusaha untuk menjadi sesuatu. Dan karena itulah hasrat tidak pernah bisa berakhir. Manusia selalu berkehendak untuk menjadi, tapi saya juga tahu gitu ya, kita gak akan pernah bisa jadi beneran utuh gitu. Sebenarnya ini sih bukan pesimisme ya, ini adalah semacam jalan gitu ya supaya kita bisa mempunyai kesadaran penuh gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan nih buat hasrat kita? Kalau hasrat gak kepenuhin, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, Sartre itu gak minta kita untuk berhenti berhasrat gitu ya, tapi minta kita untuk menyadari bahwa kita itu bebas. Kita bisa memilih hasrat kita sendiri, menolak tekanan sosial yang memaksa. Nah, itu tadi ya, jangan kebanyakan pencitraan, dan juga mencintai tanpa kehilangan kebebasan. Mungkin ini bisa masuk dengan apa ya, unconditional love gitu. Jadi saat kita mencintai seseorang tanpa syarat, dan di saat yang sama gitu ya, kebetulan orang tersebut mencintai kita tanpa syarat, nah itulah mungkin mencintai tanpa kehilangan kebebasan. Karena hidup kita itu bukan sebagai objek, tapi subjek yang penuh dengan kesadaran. Karena pada akhirnya makna hidup itu bukan ditemukan, tapi diciptakan. Nah, karena hasrat gak pernah selesai, ya udah deh, anggap aja itu bukan tragedi gitu ya.
itu justru yang membuat kita jadi manusia. Walaupun gak bisa utuh, tapi itulah kita, manusia yang terus dalam tanda kutip menjadi. Nah, menjadi apa? Baiknya kita menjadi makhluk yang sadar, yang bebas, dan ya bisa jadi siapapun. Kalau kita memilih gitu ya, menjalani hasrat itu tadi dengan jujur. Nah, coba sekarang apa hasrat terbesar kamu dan apakah itu datang dari diri kamu atau dari luar? Share di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.